Halo Sobat Temo, selamat siang. Bersama aku, Dewi Ika Wijayanti. Welcome to Temotion, Team with Amicom Communication. Sobat Temo, tahu nggak sih kalau batik itu nggak hanya dipakai buat acara formal saja, tetapi batik bisa menjadi fashion icon yang kekinian dan stylish banget. Kayak yang aku pakai ini. Nah, sekarang Dewi lagi di tempat pembuatan batik yang terkenal nih Sobat Temo di Banyumas. Tokonya ini berpusat di Sokaraja Tengah, sedangkan untuk cabangnya sendiri itu ada di Sokaraja Wetan dan Perumahan Arcawinangun, Purwokerto Timur. Rumah batik Anto Jamil ini berdiri pada tahun 2006 dengan pemasaran yang dilakukan di tahun 2008. Di mana 2 tahun pertamanya diisi dengan mempelajari seni batik secara mendalam. Untuk informasi lebih lanjut, yuk kita tanya-tanya ke Mbak Nurul selaku kasir di Rumah Batik Anto Jamil yang sudah bekerja selama 10 tahun. Yuk langsung aja ikutin aku. Halo Sobat Temo, sekarang Dewi lagi bersama Ibu Nurul selaku dari kasir di Rumah Batik Anto Jamil. Halo Ibu Nurul, selamat siang. Mbak Dewi, selamat siang juga. Di sini kami akan membahas mengenai perjalanan dan perkembangan batik di Rumah Anto Jamil ini, yang merupakan batik yang terkenal ya Mbak. Iya, alhamdulillah. Banyumas ini kan. Iya, nggak cuma di Banyumas sih, kata ada di luar kota juga. Bahkan sampai ke luar kota nih Sobat Temo, keren banget ya. Nah, kalau boleh tahu Mbak Nurul ini di sini sebagai apa ya? Saya di sini sebagai kasir. Sebagai sekarang kasir, ya. sebagai kasir. Nah, untuk di sini kerja di sini udah berapa lama kalau boleh tahu? Kurang lebihnya sekitar 10 tahunan sejak 2014. Sejak 2014, udah 10 tahun ya Sobat Temo. Udah lama sekali. Nah, kemudian untuk perkembangan nih dari awal Mbak Nurul bekerja di sini kan 2014 ya, Iya. sampai 2024 Sekarang 2024 ini. ya, udah 10 tahun ini memang alhamdulillah ya, tempat yang saya untuk bekerja ini perkembangannya tuh termasuknya tuh cukup pesat. Ya, jadi dari dulu itu pas saya pertama di sini itu dari segi bangunannya tuh cuman dari itu sampai depan. Nah, untuk terus tahun berapa itu udah berkembang lagi, kita bangunnya udah sampai terus bangun lagi gudangnya jadi terpisah. Tadinya kan menyatu. Menyatu. Sekarang udah terpisah gitu. Itu terpisahnya di mana Mbak? Kalau Enggak boleh sih, tahu? cuma di belakang gedung ini aja. Oh, di belakang. Iya. Itu tempat apa itu? Untuk gudang. Apa? Gudang buat kain-kain batik. Oh, buat kain-kain batik. Iya, stok gitu. Oke. Kalau buat pembuatan batiknya itu di mana? Kalau pembuatan batik kita ada backgroundnya sendiri. Itu sebelah sana itu ada workshopnya ya, ada workshopnya itu. Tapi untuk yang batik-batik manual aja. Kalau yang cap ada sendiri sih. Oh, batik manual. Iya, biasanya di depan juga ada yang batik itu yang biasanya nih batik-batik yang tulis itu kan dikerjanya manual gitu. Oh, batik tulis itu manual ya? Iya, manual dari pembuatannya dari pola sampai pewarnaan semuanya manual. Semuanya manual Dikerjakan, ya, iya. dikerjakannya secara manual. Terus untuk batik cap sendiri tuh Hah? motifnya ada apa aja Mbak? Kalau yang cap sendiri, terutama yang capin itu kan kita bikinnya itu pakai mesin ya, pakai batik itu motifnya itu biasanya Nusantara sih, Nusantara. lebih ke Nusantara. Tapi kalau yang khas banget yang Banyumasannya itu biasanya dari semi tulis sama full tulis. Semi tulis itu gimana Mbak? Kalau yang semi tulis itu biasanya itu dari polanya itu cap, Polanya cap. ya, tapi isiannya tetap pakai ini canting gitu, Oh, canting yang manual. kita
melukis sendiri gitu Ya betul ya isiannya. Tapi kalau yang tulis full itu dari pola, dari gambar sampai akhir itu semuanya manual. Ada nggak sih ciri khas dari batik di sini? Kalau kita kan dominannya, maksudnya kita lebih diutamakan itu batik Banyumasan. Jadi kalau yang sebenarnya kalau pakem dari batik Banyumasan itu sendiri itu dasarnya itu hitam. Sogan kayak ini nih, yang di belakang saya ini kan batik Banyumasan banget. Cuman kalau karena kita ya mengikuti perkembangan zaman, terutama buat menarik generasi muda kan biasanya kan suka warna-warna cerah gitu. Betul. Ya kita bikinlah warna-warna cerah gitu. Terus juga ada yang warna alam, warna-warna soft, warna-warna pastel kayak gitu. Tapi yang paling laku itu apa Mbak? Kalau semuanya sih ada ininya sendiri-sendiri, maksudnya ada pasarnya sendiri-sendiri ya. Kayak batik cap, terus batik-batik yang di bawah harga, maksudnya masih standar itu kan biasanya buat seragaman, otomatis kan peminatnya lebih banyak ya. Nah, kalau yang batik tulis itu peminatnya biasanya ya yang memang penyuka generasi muda ya ada, cuman lebih ke ini aja sih ya, kayak luar kotaan gitu, yang pengennya itu yang memang benar-benar yang batik Banyumasan, terus kayak koleksi-koleksi batik itu kan pengennya yang benar-benar yang tulis itu biasanya. Iya. Tadi kan teknik batik yang digunakan di sini tuh udah ya Mbak. Ada batik cap, batik tulis, terus cap malam. Kita ada macam-macam. Jadi dari caprin, terus ada cap malam, cap cantik atau cap malam, terus ada batik semi tulis, sama batik tulis full. Tulis full, berarti itu yang dilukis gitu ya Mbak? Iya, yang prosesnya manual dari awal sampai akhir itu. Gitu. Kemudian untuk cap sendiri itu yang menggunakan mesin gitu? Iya benar, yang caprin itu yang menggunakan mesin. Terus ada cap malam itu itu pakai canting, tapi cantingnya itu beda. Jadi kalau yang batik tulis itu biasanya kan cantingnya kecil, kalau yang banyak itu ya, batik itu ya. Kalau yang cap canting atau cap malam itu biasanya kayak stempel modelnya. Tapi tetap menggunakan malam. Jadi sistemnya itu dicap, tapi nanti membentuk suatu pola gitu. Iya, pola batik gitu. Apa sih yang membedakan dari batik Anto Jamil ini dengan batik yang lain? Oh ya, kalau ya dari segi motifnya kan setiap batik di setiap daerah itu kan beda-beda. Kita khasnya memang yang Banyumasan itu ya dari segi warnanya tadi, terus dari segi motifnya itu kalau yang Banyumasan kan biasanya itu tumbuh-tumbuhan gitu, terus kalau enggak yang khas-khas itu ada lumbon, ada manggaran kayak gitu. Biasanya batik Banyumasan itu lebih tajam aja sih biasanya dari batik-batik yang lainnya gitu. Itu motifnya yang tunjon lambaran itu kayak apa Mbak? Lumbon. Lumbon. Ada lumbon, ada manggaran. Iya. Itu yang kayak apa? Ya daun lumbon itu daun talas. Terus kita juga bikin kayak ini motif getuk gitu. Kita jadi lebih ngekspos aja, lebih mengekspos apa yang ada di Banyumas. Gitu. Ciri khas Banyumas. Iya, kita juga pernah bikin yang kayak motif batu Raden. Ya, jadi kita gali yang ada di Banyumas itu diaplikasikan ke batik. Ya. Bagus banget, keren banget ya. Di rumah batik Anto Jamil ini bukan hanya tumbuh-tumbuhan saja, tetapi juga lokasi wisata, kemudian ciri khas dari yang ada di Banyumas kuliner itu ya, soto, getuk diterapkan di batiknya ya Mbak. Kemudian aku kan lihat nih Mbak di Instagram itu kan banyak pelatihan gitu ya. Nah itu kan pelatihannya itu dari SD sampai mahasiswa nih. Iya, tapi juga misal kita tidak menutup cuman kayak anak sekolahan gitu. Kita di luar itu misal kok ada ibu-ibu, dulu pernah ada rombongan itu kayak ibu-ibu itu juga ikut pelatihan batik. Jadi kita nggak menutup, maksudnya nggak harus yang muda juga, kadang-kadang kan yang usia atau itu ibu-ibu juga kan pengen juga ngerasain sih batik itu gimana. Betul. Terus kemudian buat pendaftarannya sendiri tuh gimana? Mungkin Sobat Temo di rumah ingin belajar membatik itu gimana? Ya, bisa lewat WhatsApp kita, bisa lewat IG atau Facebook, pokoknya ke kontak kita langsung aja. Terus nanti langsung WhatsApp aja. Jadi mau pelatihan batik terus nanti kita atur jadwal kayak gitu aja. Kayak gitu.
Jadi buat Sobat Temo nih yang ingin belajar membatik bisa langsung kunjungin aja di Instagram Rumah Batik Anto Jamil atau WA gitu. Iya. Kemudian untuk tempat pelatihannya sendiri tuh di mana, Mbak? Iya, jadi kita ada tempat itu nanti di Pondok Anto Jamil. Terus di dalam itu kan ada pendoponya. Pendopo. Jadi kita bikin ya pelatihan batiknya itu senyaman mungkin. Jadi kita cari tempat yang luas itu. Jadi tempatnya luas ya biar nyaman Iya, gitu. nyaman gitu. Batiknya. Terus fasilitas apa aja nih? Jadi nanti nggak usah, misal kalau mau pelatihan nggak usah bawa cantik, nggak usah bawa kompor, ini kita sediain. Dari kainnya juga, gambarnya juga bisa nanti kita yang gambarin. Sebelumnya kan aku lihat nih Mbak di Instagram itu kan banyak testimoni mengenai pelatihan batik di Rumah Batik Anto Jamil. Nah itu sendiri tempat untuk pelatihannya itu di mana? Itu ada sih tempatnya sendiri itu di Pondok Anto Jamil. Oh di Pondok. Ya jadi di sana itu kan ada pendopo. Jadi kita lebih lebih nyaman aja. Kan tempatnya juga luas gitu ya. Teduh juga. Iya. Adem gitu ya Mbak, biar lebih nyaman. Iya. Kemudian ada fasilitas apa aja nih? Jadi kalau di pelatihan batik itu kita udah disediain dari alat-alatnya, terus sama misal kayak malam apa itu udah dari sini. Jadi tinggal datang aja. Iya, yang penting sebelumnya udah janjian. Misal kalau mau gambar itu bisa dari sini ataupun bisa gambar sendiri. Iya. Berarti Sobat Temo nih yang mau ikut pelatihan bisa WA dulu, kemudian langsung ke pondoknya, terus di sana tempatnya juga nyaman gitu ya Mbak ya? Iya. Gitu. Kemudian buat price listnya, harganya mungkin Sobat Temo jadi tahu nih. Harganya itu beda-beda, itu tergantung nanti kan ada pilihannya, itu ada paket A, B, C, dan tiap paket itu beda-beda. Jadi kalau misal tuh paket A itu 50.000. Nah, itu udah dapat ini kayak kain tapi ukurannya aja beda. Ukurannya berapa? Itu kalau yang 50.000 itu ukurannya 30 kali 30. Jadi seukuran sapu tangan gitu. Oh, seukuran sapu tangan. Iya. Terus juga udah dapat gambar. Terus untuk pelatihan itu biasanya satu ini bisa sampai 10 orang. Satu pelatihan itu bisa sampai 10 orang. Itu maksimal atau bisa lebih 10 orang? Sebenarnya bisa lebih, nanti kan tinggal di kelompok-kelompokan itu. Nanti kita yang atur itu. Bisa lebih ya. Kemudian buat jadwal pelatihannya itu ada apa enggak, kayak misal Senin batik apa gitu? Gimana? Kalau untuk jadwal kita setiap hari bisa. Yang penting udah janjian dulu. Iya, jadi yang penting hari kerja ya, dari Senin sampai Sabtu. Iya, nanti tinggal WA aja, terus langsung janjian sama admin kita. Nah, nanti kan bisa yang kosong ini hari apa gitu. Berarti setiap hari itu Senin sampai Sabtu itu buka ya buat pelatihan? Iya, bisa. Yang penting janjian dulu. Berarti kalau misal sehari itu ada 6 orang nih, nggak sampai 10, itu tetap berjalan atau enggak? Ya bisa, tetap berjalan gitu. Nanti kan ada pilihan juga itu nanti. Berarti bisa semua ya Mbak ya. Kemudian untuk pendistribusian atau penjualannya sendiri itu selain offline-nya tentunya ada online store-nya apa enggak? Ada online store-nya, itu bisa dikunjungi di website kita ada, terus ada Facebook-nya, Instagram, terus TikTok juga kita ada. Bahkan bisa TikTok ada nih, atau WhatsApp langsung. WhatsApp langsung juga bisa. Belinya bisa di Instagram, di Shopee mungkin ada? Shopee ada, apa nama Shopee-nya? Itu ada sih, cuman nggak terlalu hafal juga. Kemudian di TikTok juga ada ya? Nanti dicari aja Rumah Batik Anto Jamil. Oke, Rumah Batik Anto Jamil. Mungkin Sobat Temo bisa cari ya nanti ya, Rumah Batik Anto Jamil. Bagi yang mau beli nih karena terhalang oleh jarak maupun waktu, bisa beli di online aja. Kemudian untuk batik di sini tuh harganya mulai dari berapa sih Mbak? Jadi kita kalau untuk yang kainnya ya, itu kain batik itu dari harga 65.000. 65.000. Itu udah per potong ya, bukan per meter. Oh, per potong. Per potongnya itu ukuran berapa Mbak? Biasanya itu ukuran satu baju 2 meter kali 1,15. 2 meter kali 1,15. Iya, itu udah bisa buat satu baju ya? Iya, Mbak? bisa. Kemudian
untuk bahannya sendiri nih, bahannya sendiri tuh ada bahan apa aja Mbak yang? Jadi kalau yang kita tahu kan batik itu biasanya kain katun ya. Iya, kain katun. Kalau enggak kain mori ya. Iya betul. Ya jadi kalau di sini di kita itu kita batik itu nggak cuma diaplikasikan di kain katun aja, iya. Kita ada sutra, terus ada kain dobi. Kain dobi itu kayak apa Mbak? Kain dobi itu teksturnya itu ada teksturnya. Jadi kalau katun kan halus, iya. Itu kalau dobi itu ada lebih kayak kasar gitu, tapi bukan kasar sih, lebih ke ada teksturnya gitu. Tapi tetap nyaman buat dipakai gitu. Iya. Mbak. Terus ada kain Paris. Kain Paris. Kita juga ada, kalau yang udah jadi biasanya ada sifon juga, ada santung, jadi macam-macam. Jadi nggak cuma di katun aja. Betul, berarti banyak banget nih Sobat Temo kalau misal mau beli kain atau batik di rumah batik Anto Jamil tuh banyak banget pilihan kainnya, mulai dari katun, dobi, sampai sutra pun ada ya. Kemudian untuk yang sutra itu kan sutra biasanya mahal nih Mbak. Iya, kan dari bagus kayaknya itu. Bahan dasarnya aja mahal, apalagi kalau udah dibentuk maksudnya udah dibatik gitu ya. Nah untuk yang sutra itu kan biasanya kita juga nggak mungkin kan yang dibikin cap, nggak mungkin yang dibikin ini. Jadi kita biasanya tulis full tapi yang alusan, jadi harganya lebih tinggi lebih gitu tinggi, daripada yang iya. lain gitu. Tapi untuk peminatnya sendiri tuh banyak yang kain katun, kain sutra, atau kain yang apa Mbak? Ya kalau rata-rata ya kain katun. Cuman kan kalau yang dobi atau biasanya sih ya peminatnya tertentu yang memang udah pernah coba pakai itu terus pengennya itu terus gitu. Ya. Gitu. Terus untuk yang paling diminati oleh pengunjung, pembeli gitu, itu kain batik yang motifnya apa Mbak? Kalau untuk motif sih ya macam-macam ya, tapi lebih ke kayak misal dari harga sih biasanya. Kalau yang banyak peminatnya biasanya yang dari harga 150 ke bawah. 150 ke bawah itu motifnya yang apa Mbak? Kayak Banyumasan? Itu iya Banyumasan juga. Cuman kalau yang 150 itu biasanya semi tulis, terus sampai ya yang paling murah itu yang cap. Iya, yang caprin itu biasanya kan buat seragaman. Iya. Otomatis kan peminatnya atau sellernya lebih banyak. Jadi buat Sobat Temo nih, kalau mau beli kain batik di sini tuh harganya mulai dari 65.000 sampai 150.000 nih, yang harga terjangkau gitu ya. Kemudian pesan nih buat generasi muda untuk mulai menggunakan batik. Iya, di jadi era sekarang gitu. Kalau batik misal kalau itu kita buat anak muda itu nggak yang harus ayo kita pakai batik itu kan nggak ya. Jadi betul. Lebih cintailah dulu. Cintai ya, sukailah batik. Jadi kita kalau pakai kok kita suka, kita cinta dulu kan jadinya pakainya itu lebih ini ya. Lebih enak, iya. Jadi Kalau nggak terpaksa, jadi ya harus mencintai batik kan itu juga warisan dari leluhur ya. Ya juga batik itu kan nggak yang kuno. Sekarang kan itu udah modern. Misal dibikin bajunya udah macam-macam, motifnya juga warna dan itu juga udah kecil lah ya. Iya, kecil sekali ya. Udah ngikutin zaman juga batik iya, sekarang. jadi ya jangan malu pakai produk yang memang udah bikinan kita gitu. Berarti untuk Sobat Temo jangan malu ya untuk mulai menggunakan cintai kain aja, batik. cintai batik. Betul, cintai dulu biar nyaman ya pas nyaman pakainya. Pakai betul. batik jadi lebih suka gitu. Nah Sobat Temo, nggak terasa ya kita udah di akhir acara nih. Sebelumnya terima kasih Mbak Nurul sudah sharing-sharing mengenai batik di rumah batik Anto Jamil. Ternyata batik juga banyak banget jenisnya ya Sobat Temo. Terima kasih ya Mbak sudah menemani Dewi di Temotion kali ini. Semoga usaha rumah batik Anto Jamil ini semakin maju, semakin berkembang. Amin. Terima kasih juga udah berkunjung di sini. Iya, terima kasih, kita jadi dapat banyak banget ilmu ya mengenai batik. Terima kasih ya Mbak. Baik Sobat Temo, nggak terasa nih kita sudah di akhir penghujung acara. Semoga informasi tadi bisa menginspirasi kita semua untuk dapat melestarikan budaya Indonesia. Saya Dewi Ika Wijayanti bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.
Sampai jumpa dan salam komunikasi.